Kita semua udah tahu lah ya, udah ada banyak pegulat yang memang mendambakan dia ke WWE dari lama. Kita bisa sebutlah namanya satu-satu. Yang terbaru aja Julia, Stephanie Vaquer, Rio, Delta Brady, Motor City Machine Gun, dan yang terbaru itu rumornya ada Lucha Brother ya, Ray Phoenix dan Pentagon. Ya, dua nama yang kalian semua udah tahu lah, dia kental banget sama AEW gitu, dua nama terakhir tadi. Tapi kalau teman-teman tahu, ada loh, ada loh, di sekian banyak pegulat yang pengen ke WWE, udah ikut tryout, ditolak. Tapi ada loh, yang orang udah dapet tryoutnya, dan dia tuh kayak ngitung jari gitulah, mau ke WWE itu. Tapi dia istilahnya apa ya, membuang kesempatan itu, dan itu juga karena kan dia punya alasan tersendiri. Siapa? Yuk kita bahas soal Eddie Kingston. Yuk balik lagi di berita gulat by MF Wrestling. Hari ini kita coba bahas berita yang agak lama ya. Jadi sebenarnya ini berita udah lama juga, udah kalau misalkan kita bahas sekarang juga sebenarnya udah ketinggalan jauh, tapi menarik lah buat dibahas sekali-sekali. Kita bahas berita yang agak lama, yaitu kita bahas soal Eddie Kingston. Kenapa sih saya pengen bahas soal Eddie Kingston? Dia kan cedera, dia belum main lagi, udah lama, udah berapa, 3 bulan kayaknya udah belum main lagi dan lain sebagainya. Tapi saya nggak pengen bahas soal itu karena memang belum ada update juga. Dia belum tahu kapan bisa balik, dia belum tahu juga kapan bakal tanding lagi di AEW atau New Japan atau dimanapun itu, dimana dia nanti ditempatin. Tapi yang satu hal yang bisa saya pastikan, buat teman-teman yang belum tahu, sebelum di AEW, Eddie Kingston ini emang cukup terkenal lah di indie ya. Kita bisa sebut lah beberapa Ring of Honor, Ring of Honor enggak, di TNA pernah, di PWG pernah, di tempat-tempat lain yang kalau kita sebut satu-satu itu kelamaan, itu juga udah pernah. Dia udah mencicipi berbagai tempat di mana dia bergulat dan menampilkan karya terbaiknya gitu. Meskipun ya balik lagi nggak begitu wah gitu ya kalau kata orang-orang secara kualitas dan lain sebagainya. Tapi kan seenggaknya dia udah lama juga berkarir, dan sampai detik ini dia sudah berhasil masuk ke AEW dan sudah pernah merasakan jadi juara ya beberapa kali gitu. Jadi Continental Crown pernah, di New Japan Strong World Champion pernah, di mana lagi Ring of Honor pernah kan, World Champion juga lagi kalau nggak salah. Berarti kan itu menunjukkan bahwa dia tuh punya value gitu di situ. Tapi sebenarnya kalau teman-teman belum tahu, jauh sebelum itu, sekitar 2016 atau 17 gitu ya, Eddie Kingston tuh pernah ditawarin buat masuk ke WWE. Pernah ditawarin. Jadi kasarnya itu dia kayak di advance gitu, dia cepat buat masuk ke WWE, lebih gampang prosesnya. Tapi karena satu dan lain hal, dia dalam tanda kutip menolak gitu. Bukan menolak ya, lebih ke membuang kesempatan dia buat gabung. Karena dia tinggal try out, tinggal ya show yourself the best lah gitu lah. Kalau kasarnya itu biar bisa masuk gitu. Gue impress si siapa, talent bukan talent ya, talent searchernya itu, biar Eddie Kingston direkrut ke WWE. Tapi dia nggak melakukan. Kenapa? Ada beberapa alasan menurut dia yang membuat dia nggak kepengen ke WWE. Kenapa? Satu, yang paling ketara itu adalah dia nggak bisa jadi dirinya sendiri katanya. Jadi saya tuh udah klop dengan style ini. Saya tuh udah punya karakteristik saya tuh seperti ini, dan kalau misalkan diubah stylenya ke yang sesuai yang dimau WWE, dia nggak mau karena nggak cocok aja gitu buat dia. Jadi kayak mending saya ngestak di tempat tapi uang pasti gitu ya, daripada uang nggak pasti tapi ya harus mencoba lagi yang baru gitu ya, meskipun emang si nggak pastinya itu uangnya jelas lebih gede gitu ya. Kasarnya mungkin kalau teman-teman bisa sebutkan lebih nyaman dengan comfort zone-nya dia. Dan teman-teman mungkin bisa setuju nggak setuju, tapi itu sah-sah aja ya sebenarnya. Balik ke mindset masing-masing aja. Kalau misalkan kata orang-orang ya, balik ke mindset masing-masing aja. Kalau misalkan lebih nyaman seperti itu ya sudah, silakan lakukan aja. Kalau enggak ya udah, boleh push diri sendiri ke value yang lebih tinggi, silakan. Toh balik lagi kan ke teman-teman nyamannya seperti apa. Terus yang kedua, dia itu nggak pengen kelihatan kayak pakai orang dalam gitu. Padahal dia punya orang dalam di situ banyak.
Jadi ada beberapa pegulat yang datangnya itu lebih dulu daripada Eddie Kingston dan jaraknya nggak terlalu jauh. Salah satu yang cukup terkenal itu Kevin Owens. Waktu itu Kevin Owens itu kasarnya fastest rising NXT superstar lah. Karena dia itu baru datang, terus gak lama dapat championship match, langsung jadi NXT champion, promote main roster gitu. Itu dalam kurun waktu 1 tahun dia bisa mencapai cycle itu dan cukup cepat juga. Sekarang pertanyaannya, apakah Eddie Kingston dengan kemampuan seperti itu mau memanfaatkan? Nah, dia tuh nggak mau katanya. Ya walaupun saya punya teman di sini ya, ada beberapa yang udah gede namanya, tapi saya nggak mau. Jadi saya pengen masuk itu karena kemampuan saya, karena orang menilai value saya seperti ini gitu. Itulah dia tuh pengennya kayak gitu. Terdengar idealis memang, tapi terserah lah ya, ya udahlah. Dan akhirnya kan dia di AEW dapat posisi, dapat tempat juga. Dia itu posisinya setara leader locker room gitu sekarang itu di AEW itu. Meskipun saya nggak bisa bilang ya the exact locker room leadernya itu siapa, nggak bisa disebutin juga karena memang nggak ada pembahasan soal itu di AEW itu. Cuman memang ada beberapa nama yang sering stand out akan satu hal gitu. Salah satunya si Eddie Kingston ini. Kenapa saya bisa bilang Eddie Kingston ini salah satu yang bisa dianggap sebagai locker room leader? Kenapa? Karena teman-teman tahu mungkin waktu kejadian tribute to Brody Lee. Karena waktu itu Brody Lee meninggal dunia ya, kita semua udah tahu lah ceritanya seperti apa. Nah, Eddie Kingston posisinya itu adalah salah satu orang yang mengarahkan pegulat-pegulat yang lain gitu. Jadi kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Ya ini motivasi sesama pegulat. Nah itu salah satu yang dilakukan sama dia. Terus selain itu juga, kenapa saya bisa bilang gitu? Karena dia itu secara tidak langsung menyebut dirinya itu sebagai locker room leader. Dalam artian gini, jadi dia itu pernah bilang di satu wawancara sekitar tahun 2021 kalau nggak salah, atau 2022 saya agak lupa. 2021 sih kalau nggak salah ya. Nah itu jadi dia itu pernah bilang di bulan Oktober. Nah jadi dia itu bilang kalau saya itu di AEW ya melihat sosok Tony Khan itu bukan sosok alpha. Kenapa bukan sosok alpha ya? Alias dia itu tidak ingin jadi yang paling depan, dia itu tidak ingin segala sesuatu atas kendalinya dia gitu. Jadi dia itu pengen ya coba kamu ada masukan nggak, kamu ada masukan nggak, kamu ada masukan gitu. Jadi sebagian besar pegulat AEW itu ditanya langsung sama Tony Khan, buat apa? Buat ngasih saran. Kamu ada saran nggak seperti ini, seperti ini, seperti ini? Oke, nanti tolong ini ya, coba kita implementasikan nanti sarannya seperti apa dan lain sebagainya. Itu menurut Eddie Kingston kenapa Tony Khan itu tidak dianggap sosok alpha gitu ya. Dalam artian waktu itu dua. Satu, dia itu salah satu orang yang penting di locker room. Mungkin leadernya, mungkin bukan, tapi kita bisa berasumsi kalau Eddie Kingston itu orang penting di locker room. Yang kedua, waktu itu posisinya nyindir Vince McMahon lah. Karena kita semua tahu lah waktu zamannya Vince McMahon itu banyak banget keputusan mendadak yang diambil secara sepihak gitu. Alias ini pegulat lain nggak tahu gitu apa keputusan yang benar tuh seperti apa dan lain sebagainya itu kita nggak tahu. Jadi ya apa istilahnya kayak ya udahlah gitu, legowo aja menerima keputusan yang diambil oleh Vince McMahon. Dan di AEW tidak seperti itu menurut si Eddie Kingston. Ya balik lagi lah, ini kembali lagi ke persepsi tiap orang gitu ya. Susah juga sih kalau misalkan kita harus bilang oh kalian harus menganut yang ini, oh kalian harus menganut yang itu, susah juga. Cuman di sini yang pengen ditegasin sama si Eddie Kingston ini mungkin lebih ke be yourself and never surrender. Karena kalau misalkan rezekinya pasti nanti bakal datang juga dan he proved it. Dia berhasil menjadi salah satu pegulat yang cukup dipandang di AEW ya. Terlepas mungkin banyak orang yang nyinyir dan lain sebagainya, tapi jujur aja sih saya emang nggak impress. Dalam hal ini saya nggak terlalu suka dengan bagaimana Eddie Kingston main, tapi apa yang diomongkan beneran kejadian buat dia. Ya, itu aja dulu video hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa like dan share jika video yang dirasa bermanfaat. Komen kalau ada ide, saran, kritik, dan lain sebagainya. Atau mau komenin soal berita ini silahkan dan subscribe biar nggak ketinggalan update berikutnya dari MAF Wrestling. Sekian.